Tiga hal yang wajib kamu lakukan di tahun 2025. Satu, kurangi hutang. Ya, kalau bisa nggak hanya dikurangi sih, tapi juga dihilangkan. Kenapa? Karena hutang ini benar-benar berbahaya, apalagi hutang pakai riba. Nah, kenapa gue bilang berbahaya? Karena hutang ini akan menggerus keuangan kita di masa depan. Gaji yang biasa kita dapatkan di tanggal 25 itu akan segera habis kalau kita berhutang. Makanya sering ada parodi, tanggal 25 gajian pagi kerasa senang, tapi pas udah sorenya itu udah sedih. Kenapa? Karena habis buat cicilan. Sehingga ke depan ngutang lagi. Nah, kan itu bahaya. Makanya sebisa mungkin kita kurangi porsi hutang. Bahkan kalau bisa jangan sampai berhutang. Apalagi untuk keperluan-keperluan konsumtif. Kedua, kuasai skill baru. Untuk apa? Untuk menambah penghasilan. Kenapa? Karena di tahun 2025 kita akan merasakan seluruh harga akan semakin tinggi. Kenapa? Karena ada kebijakan PPN 12% ini. Dan tentunya ini akan membuat cost kita akan semakin banyak. Nah, supaya kita bisa mengakuisisi cost yang banyak ini, kita juga perlu mengakuisisi terkait dengan skill kita. Kita perlu belajar hal-hal yang bisa menambah penghasilan kita. Misal kalau kita suka foto, kita belajar fotografi. Ya, nanti kita tawarkan jasa fotografi kita kepada klien sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Atau sebagai seorang advertiser, kita juga belajar cara mengiklan. Nanti kita bisa digunakan untuk kita jualan online atau kita tawarkan jasa kita kepada orang-orang atau UMKM yang membutuhkan jasa periklanan. Yang ketiga mungkin sebagai web development, ya teman-teman bisa menggunakan katakanlah WordPress untuk belajar mendesain website. Nanti teman-teman bisa tawarkan jasa pembuatan website kepada orang-orang yang membutuhkan, para UMKM yang juga membutuhkan. Karena memang masih banyak ya yang membutuhkan website-website seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa akuisisi supaya teman-teman di tahun 2025 bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Yang ketiga, mulailah untuk investasi, khususnya investasi di instrumen keuangan syariah. Ada apa aja? Ada banyak, ada reksadana syariah, ada deposito syariah, ada saham syariah, ada emas, dan ada banyak hal lainnya. Kalau teman-teman punya investasi yang tujuannya jangka panjang, misalkan 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, teman-teman saya sarankan untuk investasi atau mulailah untuk menabung emas. Kenapa? Karena emas kalau kita tarik jangka panjang itu kenaikannya luar biasa tinggi banget. Dari tahun 2020 800.000, sekarang harganya udah 1,4 juta bahkan 1,5 juta per gram. Jadi kalau teman-teman punya tujuan keuangan jangka panjang, mulailah untuk menabung emas. Tapi kalau tujuan teman-teman tuh jangka pendek aja, misalkan untuk 1 tahun kurang, teman-teman bisa menggunakan reksadana syariah atau bisa ke deposito syariah. Atau kalau teman-teman mau mencoba investasi dengan risiko yang cukup tinggi tapi tentunya dengan return yang lumayan, itu teman-teman bisa menggunakan saham syariah. Dan itulah 3 hal yang teman-teman bisa lakukan di tahun 2025. Dan ini wajib teman-teman lakukan supaya tahun 2025 teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik khususnya secara keuangan.